Salah satu pusaka utama Keraton Yogyakarta, tombak Kanjeng Kyai Ageng Pleret, konon berdapur pleret. Kira-kira seperti apa dapur pleret itu? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah dapur tombak ya, yang sangat legendaris ya, yaitu tombak Kanjeng Kyai Ageng Pleret. Jadi banyak yang bertanya, jadi tombak pusaka tersebut itu dapurnya apa sih gitu loh. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang tombak legendaris tersebut ya, tombak Kanjeng Kyai Ageng Pleret ya. Itu adalah salah satu pusaka utama Keraton Yogyakarta ya. Dan itu yang boleh menyentuh atau menjamah itu cuma sang raja ya dan pangeran sepuh ya. Dan tombak ini memang sangat legendaris ya dan terkenal ya, karena memang sejarahnya. Jadi tombak Kyai Pleret ini pernah dipakai oleh Danang Sutawijoyo yang nantinya itu mendirikan kerajaan Mataram Islam. Itu dipakai untuk mengalahkan Haryo Penangsang ya, seorang adipati dari Jipang Panolan ya. Haryo Penangsang sendiri itu adalah jadi orang yang mengalahkan jadi Raja Demak terakhir ya, atau Sultan Demak terakhir, yaitu Sunan Prawoto. Nah, dalam pertarungan antara Danang Sutawijoyo dan Haryo Penangsang itu akhirnya dimenangkan oleh Danang Sutawijoyo ya, karena Danang Sutawijoyo membawa sebuah tombak pusaka ya yang dipinjamin oleh Sultan Pajang, yaitu Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Jadi dipinjamin sebuah tombak yaitu Kyai Pleret nah gitu ya. Dan di era melawan VOC pun, jadi ini memang terkenal salah satu tombak yang dipakai untuk membunuh salah seorang komandan VOC, yaitu Kapten Tak ya. Jadi ceritanya waktu itu Kapten Tak dan anak buahnya itu sedang mengejar Untung Suropati ya, dan Suropati saat itu berada di Kartosuro. Jadi terjadi pertempuran sengit ya, dan di situ Kapten Tak, komandan VOC tersebut terbunuh konon oleh tombak Kyai Pleret. Dan yang membunuh ada yang bilang adalah Pangeran Puger ya, ada yang bilang Untung Suropati. Tapi banyak versi yang beredar yang membunuh adalah Pangeran Puger. Tapi perangnya itu waktu itu ya perang sama Suropati di VOC ini. Nah, untuk pusaka ini sendiri memang sangat legendaris dan banyak yang bertanya ya. Jadi ini dapurnya apa? Kalau dari beberapa literatur, salah satu literatur kalau yang cukup terkenal di dunia tosan aji di Indonesia atau perkerisan Indonesia itu yang di Ensiklopedia Keris ya, yang ditulis Pak Bambang Hardinusmo. Jadi tombak Kanjeng Kyai Ageng Pleret ini berdapur pleret. Nah, dapur pleret sebenarnya seperti apa sih? Jadi seperti ini ya. Nah, bawahnya jadi agak datar. Jadi seperti ini ya. Sebenarnya tombak dapur pleret itu adalah tombak yang dirancang untuk pertempuran ya, untuk perang. Nanti saya tunjukkan materinya ya, materi tombak ini ya. Kalaupun ada yang jadi pusaka, biasanya itu karena sejarahnya ya, bentuknya. Jadi dapur pleret itu bias secara garis besar seperti ini ya. Kalau ini ada bilang tengahnya ada ya odong-odong, terus ada kayak apa ruwingan atau lisbusen ya. Tapi kalau ini orang nyebutnya talang emas, jadi dianggap kayak apa ruwingan bagian tengah ini ada yang nyebut talang emas juga gitu loh. Kalau dapurnya ini seperti ini ya, dapur pleret itu ya. Dan tombak ini sendiri ini sebenarnya cor ya, awalnya cor ya, cuma ini memang dibuat sangat keras, ditempa dan disepuh ya sehingga keras. Makanya di sini kerusakannya itu ada kayak retak. Jadi ini memang cukup keras. Jadi kalau ditekan itu bisa patah, pecah kayak gitu ya, karena memang sangat keras ya. Karena memang dirancang untuk tombak perang atau tombak pertempuran, dapur pleret itu. Kalau itu tombak biasa ya, tombak biasa, cuman memang ini dibuat sebagai senjata ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi materinya tombak ini seperti apa, ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail materinya ya. Jadi ini sebenarnya buatannya bukan tempat lipat
ya awalnya ya. Jadi ini cor atau cetakan ya, cetakan. Dan ini memang sejak awal dibuat sebagai senjata ya, jadi bukan pusaka ya. Nah itu ada odo-odo ya, jadi pukulnya kecil ya, ada kruwingan lisgusen ya. Orang nyebutnya sih yang kruwingan bagian tengah itu nyebutnya talang emas. Nah tapi ini yang dapur pleret ya. Jadi ini kerusakannya ya retak gini karena ini memang sangat keras ya. Jadi sepertinya setelah dicor ini masih ditempa untuk disepuh ya. Jadi dipanaskan terus dicelup ke suatu cairan ya. Dan ini memang sangat keras. Jadi makanya kerusakannya kalau benturan jadi retak gini ya. Itu kalau ditekan keras pun ini bisa patah ya. Jadi tidak melengkung ya. Dan ini kadar bajanya tinggi kalau teman-teman perhatikan ya ini materinya ya. Nah ini jadi kerusakannya seperti ini karena ini memang sejak awal dibuat sebagai senjata. Nah ini adalah satu senjata yang mungkin pernah dipakai ya untuk bertarung ya. Jadi memang kerusakannya memang terlihat ya, jadi agak retak gitu ya. Tombak dapur pleret itu memiliki odo-odo, kruwingan dan gusen ya, dan bungkul kecil. Kadang-kadang nggak pakai bungkul, ada juga yang pakai bedak tegal tapi sebagian enggak. Dan tombak pleret sendiri biasanya dibuat sebagai senjata pertempuran ya. Kalaupun ada yang sebagai pusaka, itu lebih karena sejarahnya ya. Dan untuk Kanjeng Kyai Ageng Pleret, pusaka utama Keraton Jogja, itu adalah yang dianggap paling tinggi kedudukannya ya dibandingkan pusaka lainnya ya. Dan yang bisa menjamah hanya raja dan pangeran sepuh. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.